Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada materi cloud computing pada semester ini, di mana kita akan membahas beberapa materi yang berhubungan dengan cloud computing. Baik, segala perkenalan, nama saya Efila Zaida. Nanti kita bahasnya di Zoom meeting. Untuk lebih lanjutnya, untuk perkenalan, kita langsung aja pada materinya ya. Untuk silabus yang akan kita pelajari ya di perkuliahan, biasa ada diskusi, ada penugasan, ada presentasi dan kuis. Kemudian evaluasi penilaiannya di UTS ya 35% plus presentasi, kemudian WISE, project, kemudian presentasi akhir, kuis ada 10% ya. Nah, ini nanti kita sepakati berapa persen. Kemudian ini buat sesi-sesi yang akan ini nilai-nilai yang standar lah. Kita masuk ke materinya. Materi pertama itu tentang konsep cloud computing. Pertemuan kedua itu karakteristik cloud computing. Pertemuan ketiga itu layanan cloud computing. Pertemuan keempat itu public cloud, private cloud. Pertemuan kelima tentang hybrid dan community cloud. Pertemuan keenam tentang data pada cloud. Pertemuan ketujuh data center pada cloud. Kemudian kita UTS. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 standar umum cloud dan cloud OS. Kemudian pertemuan ke-9 kolaborasi cloud computing. Pertemuan ke-10 virtualisasi di cloud. Kemudian pertemuan ke-11 implikasi strategi dan analisis cloud. Pertemuan ke-12 disaster recovery dan kelanjutan bisnis dengan cloud. Pertemuan ke-13 tentang cloud adoption, life cycle dan testing. Dan pertemuan ke-14 tentang keamanan cloud. Terakhir kita UAS. Baik, untuk pertama kita lihat evolution of internet computing ya. Di awal-awal itu ada bicara tentang web ya. Ada inform, ada intera, ada integrated, ada transat ya. Kemudian ada semantic discovery, ada data intensive ya. Yang terakhir adalah deep web ya. Data marketplace dan analitik. Nah, dari sini rata-rata ya sekarang sudah menggunakan cloud untuk bagian-bagian yang di sini. Nah, kita lihat dulu pemahaman ya. Pemahaman dari cloud computing itu apa sih cloud computing ya. Nah, kalau kita lihat dari bahasanya aja, cloud adalah internet ya, proses komputasi penggunaan. Jadi berarti kalau proses komputasi, berarti cloud computing adalah penggunaan teknologi komputer untuk pengembangan berbasis internet dengan peranti lunak lengkap dengan sistem operasional juga tersedia secara online. Dengan kata lain, internet dan semua yang terkait dengannya menjadi terminal pusat ya. Jadi konsepnya bahwa di sebuah aplikasi atau software baik perangkat lunak dan perangkat keras itu terpusat pada sebuah berkonsentrasi pada sebuah tempat yang dengan dikoneksi dengan internet ya. Dan itu tanpa batas atau jarak. Bisa jadi ISP cloudnya di belahan dunia lain, sedangkan di yang Anda aksesnya juga di sini misalkan ya. Nah, definisi selanjutnya, internet bisa dianggap awan besar, awan berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Dari situlah berasal istilah cloud ya, jadi semuanya disambungkan ke cloud atau awan itu. Ini menurut Stephen Cliff. Kemudian cloud computing is a style of computing in which dynamically scalable and often virtualized resources are provided as a service over internet. User need not have knowledge of expertise or control over the technology infrastructure in the cloud support them. Nah, jadi
Di sini dijelaskan bahwa cloud computing adalah sebuah model gaya dari sebuah komputerisasi yang secara dinamiknya yang secara dinamik itu berkembang dengan cepat, kemudian resource yang digunakan disediakan dilayani lewat internet ya. Bisa tidak perlu mempunyai sebuah pengetahuan tentang sebuah aplikasi, tentang OS dan lainnya. Mereka hanya menggunakan infrastruktur tersebut ya. Nah, dan cloud providernya mensupport itu. Jadi itu untuk konsep yang kedua. Nah, sedangkan menurut Robin, cloud computing pada dasarnya adalah penggunaan internet based service yang mendukung proses bisnis. Kemudian menurut Al-Fatih dan Arko, cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana sumber daya prosesor, media penyimpanan, jaringan dan perangkat lunak menjadi abstrak dan diberikan sebagai layanan jaringan internet menggunakan proses akses remote. Kemudian menurut Mel dan Grace ya, cloud computing adalah suatu model komputasi yang dapat diakses di mana saja. Cloud computing merupakan akses layanan on demand sekumpulan sumber daya komputasi seperti jaringan, server, penyimpanan aplikasi dan layanan lainnya. Kemudian menurut Yasa mendefinisikan cloud computing seperti berikut. The term cloud computing relates to both application dan deliver service. Jadi cloud computing itu sama juga ya, mendeliver sebuah kedua baik aplikasi maupun hardware ya, yang ada ya, disediakan oleh provider cloud-nya. Nah, dan software tersebut ya bisa Anda gunakan dengan cara baik software atau hardware ya, itu yang didefinisikan sebagai cloud ya, layanan yang berbasis internet. Nah, sekarang yang menarik dari cloud computing yang berbeda dengan server konvensional ya. Pertama, secara fisik ya, berupa kumpulan hardware server yang terhubung dalam sebuah jaringan LAN atau WAN, tetapi dari sisi pengguna dapat melihat sebagai sebuah komputer besar. Kemudian idealnya tidak ada batasan kapasitas prosesor, kapasitas hard disk dan kapasitas memori. Idealnya tidak ada batasan dengan jumlah hosting server yang berjalan di belakangnya. Kemudian menambahkan sebuah hosting hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Jika ada kerusakan resource sumber daya, baik itu prosesor, hard disk maupun memori, kita hanya tinggal menelpon saja. Ya. Nah, jadi perbedaan utama dengan server tradisional yang biasa, pertama itu dari segi fisik ya, dimana kalau kita mengelola sebuah server baik di kantor ya, ataupun di kita menaruhnya di tempat lain ya, maka kita harus pertama investasi terhadap terhadap hardware-nya, kemudian software-nya juga. Kemudian di situ kita harus nyewa. Kalau data centernya kita sendiri yang mengelola, berarti dia butuh ruangan sendiri, di mana situ harus ada AC hidup 24 jam. Kemudian di situ juga harus ada lampu. Di situ paling besar adalah ada orang yang harus bertanggung jawab dan mengelola hal tersebut. Nah, berbeda dengan kalau perusahaan yang menggunakan cloud ya, berarti dia tidak perlu membeli server, dia tidak perlu membeli software ya, dia tinggal menyewa ke ISP ya, dan dia bisa menentukan apa yang harus dia pakai. Karena di hardware tersebut pastinya butuh ya, kalau kita beli server yang bagus itu harganya bisa miliaran ya. Makanya di dalam kalau dibandingkan dengan menggunakan cloud, tentunya secara ekonominya itu sangat menguntungkan, karena di mana perusahaan tentunya tidak butuh membeli hardware lagi ya, sehingga
untuk maintenance, untuk kemungkinan kerusakan dan lain-lain, itu costnya bisa kecil. Terutama itu tadi ya, terutama ada orang administrator ya. Berarti perusahaan yang menengah ke bawah mungkin tidak perlu lagi ada orang IT di dalam ya. Mungkin awalnya orang IT-nya mungkin 10, dengan dia menggunakan cloud ini berarti bisa jadi cukup tinggal 3 aja, karena semuanya sudah dihandle oleh ISP cloud-nya. Baik dari server ke aplikasi servernya, baik infrastrukturnya ya. Kemudian begitu juga ya, untuk jika Anda butuh sesuatu ya berarti saya ingin menambah memorinya, saya butuh tambah space hardware-nya, tinggal Anda telepon aja orang asingnya, tinggal ditambahin ya. Yang pertama itu pastinya dalam hitung-hitungan hitungan secara ekonomi itu pasti biasanya cloud sangat menguntungkan ya. Cuman dari sisi tenaga kerja itu orang IT ya atau perusahaan ya, kalau full menggunakan cloud ini bisa jadi orang IT di perusahaan itu berkurangnya cukup gratis, bisa lebih dari separuh orang IT itu tidak bekerja di sebuah perusahaan lagi ya. Tentunya ya kebanyakan nanti akan bekerja sebagai konsultan atau di ISP cloud-nya ya. Kemudian nah kalau kita bayangkan seperti tadi bahwa cloud computing itu sebuah baik database, aplikasi, coding ya, mau dari PC, dari segala macam, everything is everything ya. Berarti di computing itu, di cloud computing ya bisa diterapkan semuanya ya. Misalkan komputer Anda tidak ada OS-nya ya, atau pakai koneksi internet aja yang ke ini yang Anda pakai PC yang mungkin pakai DOS untuk koneksi ke internet, atau untuk yang Linux yang ini, cuman Anda ingin mengakses aplikasi lain atau Windows atau yang aplikasi lain, Anda bisa untuk koneksinya aja ke internet sehingga Anda bisa buka aplikasinya. Nah, aplikasi ini di cloud server, di cloud ini ISP Cloud biasanya menyediakan aplikasi apa aja yang Anda butuhkan. Jadi biasanya mereka sudah membuat aplikasi-aplikasi buat perusahaan, buat sekolah, buat pokoknya hampir jenis perusahaan mereka mau mempunyai. Termasuk di perguruan tinggi, mereka juga menyediakan aplikasi seperti AIS atau SIAP-nya di perguruan tinggi. Nah, itu biayanya murah kalau diibaratkan. Kalau sebuah aplikasi itu dibikin, berapa orang yang harus mengerjakannya, kemudian berapa lama, belum lagi maintenance atau kemungkinan error dan lain-lain. Sekarang aplikasi itu sudah ada. Nah, ya itu kita bisa menyewanya secara mudah ya, murah lagi ya. Ada yang berdasarkan per user, ada yang berdasarkan per akses dan lain-lain. Kemudian, nah mengapa harus cloud computing? Ya, sebuah pertanyaan. Bagaimana kita menjawabnya? Ya. Nah, ini adalah sebuah model layanan berbasis internet untuk menampung sumber daya sebuah perusahaan. Artinya sebuah perusahaan tak perlu lagi memiliki atau mendirikan infrastruktur tadi ya, sudah saya jelaskan. Lantas sudah ada perusahaan yang menyediakan penampung di cloud alias internet. Ya. Bisa dibayangkan kan, kalau perusahaan itu kadang-kadang dia harus ini server email sendiri, ini server server web sendiri, ini server ini sendiri ya. Nah, kalau Anda pernah lihat data center ya, nah saya pengalaman bekerja di beberapa perusahaan itu, data centernya satu ruangan besar itu, kalau mereka bikin data center itu isinya server-server yang ini semua bisa 10, bisa 20 server ya. Server yang kayak seperti lemari ini, kalau Anda lihat di data center itu pasti komputernya yang berak-rak ya, semacam contohnya kalau kita disebut merek itu IBM Black misalkan, atau punya perusahaan lainnya juga ya. Itu harganya bisa berapa miliar ya per satunya. Nah,
Itu kalau dikaliin aja berapa, belum nanti kalau dihitung anggaran untuk seperti tadi ada maintenance-nya, ada kerusakan dan lain-lain ya. Karena namanya barang ya, pasti ada lifetime-nya ya. Nah, sehingga butuh biaya untuk itu ya. Kemudian perusahaan tak perlu lagi memiliki pengetahuan serta merekrut tenaga pakar dan tenaga pengontrol infrastruktur di cloud yang mendukung mereka ini tadi. Berarti tidak dibutuhkan lagi orang IT di perusahaan tersebut ya. Berarti orang IT-nya mungkin pekerjaannya bergeser, bukan di perusahaan ya. Perusahaannya juga cuma perusahaan konsultan pembikin aplikasi untuk dibuatkan aplikasi untuk orang cloud, mendukung cloud-nya gitu ya. Nah, perusahaan yang menyediakan layanan semacam ini ada di Google punya sendiri, Microsoft, Zoho, Amazon, Salesforce, banyak lagi yang lainnya. Nah, gambaran cloud computing tadi ya, dia kalau offline access ya, ada outsource process, ada online storage platform, online office, shared calendar, online third-party integration, online collaboration dan lain-lain. Nah, kemudian memiliki teknologi atau menyewa. Nah, salah satu kelebihannya adalah menyewa akan menimbulkan biaya disebut dengan OPEX, operational expenditure, yang sifatnya rutin dan cenderung tetap. Nah, ini kita di cloud nih. Di cloud ini bisa seperti ini. Jadi kita menyewa. Sama lah kalau Anda menyewa sebuah tempat ya, ruko misalkan, berarti rutin ya, cenderung tetap. Kemudian membeli akan menggunakan capex, capital expenditure, yang sifatnya hanya sekali pada saat membeli, namun disertai dengan biaya-biaya lain seperti pemeliharaan maupun biaya depresiasi dan kapital. Nah, perusahaan pengadut teknologi tidak perlu lagi membeli peralatan hardware. Nah, ini tadi ya. Kalau kita beli sendiri pasti ada biayanya. Kemudian nah, ekstrimnya perusahaan tersebut tidak perlu memiliki departemen IT dan petugas memonitor server, storage, jaringan dan aplikasi. Nah, kalau dari story computing itu berarti dari dulu ya, kalau ada dari ARPANET 69, kemudian super computing 1980, ras internet 1990, kemudian Salesforce mulai itu, kemudian Amazon 2002, Amazon Land Elastic ya, AWS ya. Kemudian Google Apps 2008, Microsoft Azure 2010, Backpack OpenStack itu 2010 ya. Nah, IBM Smart Cloud 2011, Google Computer Engine 2013 ya. Nah, untuk teknologinya sendiri ya, di sini ada virtualisasi, nanti kita ada pembahasan sendiri tentang virtualisasi. Kemudian multi-core arsitekturnya ya, kemudian bandwidth, kalau bandwidth yang digunakan ini di bagian, maksudnya di sisi ISP ya. Kemudian di sisi ISP juga berarti di sini dia ada simple storage, shadow storage, production, development ya, manajemen, multi console, monitoring tools gitu, karena dia mengelola banyak perusahaan, banyak hardware yang dikelola, maka dia membutuhkan fitur-fitur untuk providernya. Nah, secara tidak sadar sebenarnya kita dari dulu tuh sudah menggunakan cloud sendiri ya. Contohnya Gmail ya, Google gitu kan, itu kan cloud sebenarnya, konsepnya konsep cloud ya. Nah, sekarang ditambah lagi karena di konsep lagi dengan baik bahwa cloud ini begini ya dikembangkan untuk sebuah perusahaan atau mengelola keperluan sebuah institusi atau perusahaan. Baik, itu dulu untuk pertemuan pertama ini ya. Diharapkan Bihanes ya, aktif berdiskusi, belajar bersama, jangan berhenti belajar dalam masa cukup. Nah, silakan nanti ada pertanyaan di pertemuan Zoom ya. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.